Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Suwardi dalam mata kuliah Hukum Dagang. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk usaha bukan badan hukum. Seperti kita ketahui, di Indonesia ada dua macam bentuk usaha. Ada yang berbadan hukum, ada juga yang bukan atau tidak berbadan hukum. Nah, apa saja yang berbadan hukum dan apa saja yang bukan berbadan hukum? Nah, kita pertama ini akan membahas tentang bentuk usaha bukan badan hukum. Sebelumnya kita akan lihat dulu klasifikasi perusahaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, jika kita melihatnya dari jumlah pemilik perusahaan tersebut, maka yang pertama ada namanya perusahaan perseorangan. Perusahaan ini didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha. Ini dinamakan pengusaha atau perusahaan perseorangan. Kemudian ada perusahaan persekutuan. Ini didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan. Jadi ini kalau dilihat dari jumlah pemiliknya, ada yang memang dimiliki oleh satu orang, itu dinamakan perusahaan perseorangan. Ada juga perusahaan persekutuan. Ini yang didirikannya lebih dari satu orang, minimal 2 orang, maka disebut dengan perusahaan persekutuan. Persekutuan itu artinya gabungan dari beberapa orang. Ini minimal 2 orang yang bergabung di situ atau yang mendirikan perusahaan itu. Nah, kemudian jika dilihat dari status pemiliknya juga ada 2 macam. Ada perusahaan swasta. Ini perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Jadi yang didirikan oleh warga negara Indonesia. Jadi orang per orang atau satu orang atau lebih, itu dinamakan perusahaan swasta. Kemudian ada yang namanya perusahaan negara. Perusahaan negara ini sering kita sebut dengan badan usaha milik negara. Ini yang mendirikan juga negara. Jadi negara mendirikan perusahaan, itu nanti yang disebut dengan badan usaha milik negara atau perusahaan negara. Banyak sekali BUMN yang ada di Indonesia. Kalau kita sering dengar, yang umum sering kita tahu BUMN itu yang pertama misalnya Garuda Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan. Kemudian ada Bank Rakyat Indonesia, yang di bidang perbankan. Ada Bank BNI juga, Kemudian ada PT Telkom. PT Telkom itu juga badan usaha milik negara. Kemudian ada PT Pos. Ada juga PT Kereta Api Indonesia. Nah, BUMN itu yang sering kita dengar dan sebagian besar sampai ke daerah-daerah, tidak hanya di pusat. Nah, itu adalah milik negara, karena yang mendirikannya negara, kemudian sebagian besar modalnya juga dari negara di perusahaan tersebut. Itu kalau dilihat dari status pemiliknya. Kemudian jika dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan itu ada 2 juga. Ada perusahaan yang berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum ini ada yang punya swasta, ada juga yang punya negara. Kalau yang punya swasta itu ada PT, ada juga koperasi. Itu perusahaan berbadan hukum, tapi umumnya PT. Kalau koperasi itu tidak identik dengan perusahaan, karena dia, kalau koperasi itu kan dia tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anggotanya. Sedangkan kalau PT untuk memperoleh keuntungan di dalam menjalankan usahanya. Kemudian ada juga perusahaan badan hukum yang memang dimiliki oleh negara. Dia bisa berbentuk perusahaan umum, bisa juga berbentuk persero. Seperti tadi saya contohkan, ada PT KAI, ada Bank BRI, ada Garuda Indonesia. Nah, itu adalah perusahaan yang berbadan hukum. Dan semua perusahaan yang dimiliki oleh negara itu pasti berbadan hukum, karena bentuknya ada yang persero, ada yang perum, atau perusahaan umum. Kemudian yang B itu perusahaan bukan badan hukum. Ini pemiliknya swasta. Nah,
Ini yang akan kita bahas nanti. Ya. Nah, perusahaan bukan badan hukum itu ada CP, kemudian ada firma, kemudian ada PD atau perusahaan dagang. Nah, ini kalau kita lihat dari segi bentuk hukumnya, pembagian perusahaan itu. Jadi ada 3 macam klasifikasi perusahaan. Yang pertama tadi, kalau dilihat dari jumlah pemiliknya, itu ada perusahaan perseorangan yang didirikan oleh 1 orang. Kemudian ada perusahaan persekutuan yang didirikan oleh lebih dari 1 orang atau minimal 2 orang. Kemudian jika dilihat dari status pemiliknya, maka ada 2 macam juga. Ada perusahaan swasta ya, yang didirikan oleh masyarakat atau didirikan oleh orang per orang atau bersama-sama. Kemudian ada perusahaan negara. Ini perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh negara. Nah, ini biasanya disebut dengan BUMN. Kemudian yang 3 itu dilihat dari bentuk hukumnya. Ada perusahaan yang berbadan hukum ya. Kemudian ada perusahaan yang tidak berbadan hukum atau bukan berbadan hukum ya. Kemudian pengaturan bentuk badan hukum perusahaan itu, kalau firma atau FA dan persekutuan komanditer atau CP itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. Kalau perseroan terbatas atau PT itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Kemudian kalau badan usaha koperasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang koperasi. Nah, sedangkan bentuk-bentuk perusahaan negara BUMN itu ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 69, yang nanti akan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Nanti juga ada perubahan lagi, ada beberapa pasal yang dirubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita lihat misalnya bentuk-bentuk perusahaan yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 69 tadi, itu ada 3 macam BUMN ya. Yang pertama itu perusahaan jawatan, itu diatur dalam STB nomor 41 tahun 1927. Kemudian ada perusahaan umum, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 60. Kemudian ada perusahaan perseroan atau persero diatur dalam PP nomor 12 tahun 69. Ini awalnya pengaturan tentang BUMN yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 69. Nah, saat ini Undang-Undang BUMN yang berlaku itu adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 yang mengklasifikasikan BUMN itu menjadi 2 ya. Menjadi 2 jenis, yaitu ada perusahaan umum Perum dan perusahaan persero. Kalau awalnya ada 3 macam, ada perusahaan jawatan, ada perusahaan umum, dan ada perusahaan persero. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 ini hanya ada 2 macam, yaitu perusahaan umum dan perusahaan persero ya. Kalau kita pernah mengikuti sejarah tentang ini perkereta apian Indonesia, itu pernah dia menjadi perusahaan jawatan ya, atau perjan ya. Kemudian pernah menjadi perusahaan umum ya, dulu Perumka ya. Dulu pernah ada PJKA, jadi perusahaan jawatan kereta api, kemudian berubah menjadi Perumka, perusahaan umum kereta api. Nah, sekarang menjadi PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Nah, karena dulu memang di Undang-Undang Nomor 6 tahun 69 itu masih bisa ada perusahaan jawatan, ada perusahaan umum, dan perusahaan persero. Nah, di Undang-Undang 19 tahun 2003 ini hanya ada 2 macam BUMN ya, perusahaan umum dan perusahaan persero. Nah, perusahaan persekutuan bukan badan hukum ini karena didirikan lebih dari 1 orang, maka perlu diadakan perjanjian lebih dahulu antara para sekutu pendiri ya. Jadi di perusahaan yang bukan badan hukum ini pendirinya mesti lebih dari 1 orang, artinya minimal 2 orang ya. Karena dia pendirinya lebih dari 1 orang, maka dia perlu ada perjanjian dalam melakukan pendiriannya ya. Isi perjanjian itu nanti yang dituangkan di dalam akta pendirian ya. Di dalam akta pendirian yang nanti akan menjadi anggaran dasar yang berisi tentang anggaran dasar dari sebuah CP, firma atau perusahaan dagang itu nanti. Nah, isi perjanjian itu yang akan menjadi anggaran dasar. Nah, di dalam perjanjian itu memuat nanti tentang identitas perusahaan, kemudian hak dan kewajiban,
kemudian bergerak di bidang usaha apa saja CP itu, ya. Kemudian didirikan tanggal berapa, ya, nama CP-nya apa. Dan nanti itu yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris, ya. Jadi CP itu dibuat di hadapan notaris, yang membuatnya adalah para pendirinya yang minimal 2 orang tadi, ya. Nah, supaya perjanjian itu dibuat sah menurut hukum, ya, maka harus dipenuhi persyaratan pokok yang ada di dalam pasal 1320 KUH Perdata, ya. Seperti kita ketahui, syarat sahnya perjanjian itu ada 4 macam. Ada sepakat, ya, jadi sepakat antara para pihak yang ingin melakukan atau ingin mendirikan perusahaan itu, ya. Sepakat misalnya nama, kemudian siapa saja pendirinya, kemudian tempat berdirinya di mana, ini harus ada kesepakatan dulu, ya. Kemudian cakap, ya. Jadi yang membuat perjanjian itu harus cakap secara hukum, ya. Misalnya dari usianya, di dalam KUH Perdata itu usia minimal 18 tahun baru dia cakap menurut hukum, ya. Kemudian tidak terganggu ingatannya, ya. Jadi tidak boleh kalau orang gila itu dia membuat sebuah perjanjian, artinya dia tidak cakap secara hukum. Kemudian ada objek atau suatu hal tertentu, ya. Jadi yang diperjanjikannya itu apa, objeknya apa, ya. Tentang apa dia yang diperjanjikan itu, ya, tentang jual beli kah, tentang sewa menyewa kah, kemudian apa yang dijual belikannya itu, ya. Kalau dia mendirikan perusahaan, ya, apa perusahaannya, ya, objeknya perusahaan, ya, bergerak di bidang apa dia. Nah, itu dituangkan nanti di akta pendirian, ya, dan itu merupakan salah satu syarat sah perjanjian. Jadi ada objeknya dulu yang diperjanjikan. Kemudian kausa yang halal, ya, sebab yang halal atau sesuatu yang halal yang diperjanjikan itu. Tidak boleh sebuah perjanjian itu melanggar hukum, ya. Isi perjanjiannya melanggar hukum, melanggar ketertiban, ya, melanggar aturan-aturan yang ada di negara tersebut, maka dia tidak tidak sah menurut hukum kalau dia tidak halal, ya, apa yang dilakukan dalam perjanjian tersebut. Nah, ini diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya. Yang pertama kita lihat perusahaan yang bukan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, yaitu firma, ya. Firma itu adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, ya. Ini diatur di dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya. Kenapa dinamakan persekutuan perdata? Karena ada perjanjian di situ dengan mana 2 orang atau lebih mengikatkan diri, ya. Jadi di dalam perdata ya ada perjanjian 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu pada persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan, ya. Jadi 2 orang atau lebih membuat suatu perjanjian, kemudian dia menyetorkan sesuatu untuk perusahaan, bisa dalam bentuk modal uang, bisa dalam bentuk barang. Misalnya dia punya tanah, nah itu dijadikan sebagai aset perusahaan, ya, yang nanti akan memperoleh manfaat dari pendirian firma itu, ya, atau memperoleh keuntungan dalam menjalankan usaha yang berbentuk firma tadi, ya. Nah, jadi itu diatur di dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya. Jadi persekutuan perdata yang didirikan dengan menjalankan perusahaan dengan nama bersama, ya. Jadi ada nama bersama di sini, ya. Nah, di dalam firma itu ada unsur-unsur pokok, ya. Yang pertama persekutuan perdata, ya. Jadi tadi karena dia ada perjanjian di dalamnya 2 orang atau lebih, kemudian dia menjalankan perusahaan, ya. Jadi firma itu harus ada usaha yang dijalankan. Usaha apa, ya? Usaha ternak ayam kah, ya? Usaha jual beli motor kah, jual beli mobil kah, ya. Pokoknya ada usaha lah di dalam situ yang dijalankan oleh firma tersebut, ya. Kemudian dengan nama bersama atau firma, ya. Jadi ada nama bersama di situ. Jadi ada kesepakatan yang membuat perjanjian itu membuat sebuah nama yang bersama-sama disepakati. Kemudian tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan, ya. Jadi masing-masing sekutu itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap perusahaan itu. Jadi secara keseluruhan dia bertanggung jawab semuanya.
Kemudian penggunaan nama firma, firma itu artinya nama bersama. Ya. Penggunaannya nama bersama itu untuk perusahaan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menggunakan nama seorang sekutu. Ya. Misalnya firma Haji Ahmad. Misalnya. Ya. Ini contohnya menggunakan nama seorang sekutu. Ya. Misalnya si Ahmad dengan Amir mendirikan firma. Ya, mereka berdua berunding, ini pakai nama siapa? Ya udah, kata Amir, pakai nama kamu aja. Jadi nama firma kita firma Ahmad atau firma Haji Ahmad. Ya. Menggunakannya harus ada kesepakatan, ada perundingan dulu. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan nama seorang sekutu dengan tambahan menunjukkan anggota keluarganya. Misalnya firma Haji Ibrahim and Brothers. Ya. Karena yang mendirikannya adalah kakak beradiknya Ahmad tadi, ada tambahan brothers misalnya, brothers. Ya. Kemudian menggunakan himpunan nama sekutu. Ya. Jadi nama-nama orang yang mendirikannya itu dihimpun jadi satu, kemudian dijadikan nama firma tadi. Ya. Misalnya firma Astra. Ya, Astra itu bisa singkatan dari Ali, Sumarni, Tontowi, Rapiah, dan Astaman. Ya. Jadi singkatan dari nama-nama pendirinya. Ya. Jadi karena pendirinya ada 5 orang, ya, kemudian masing-masing digabung namanya, temulah nama firmanya Astra. Ya, jadi, misalnya ini Ali, Sumarni, Tontowi, Rapiah, dan Astaman. Ya. Jadi himpunan nama-nama sekutu. Kemudian yang keempat, menggunakan nama bidang perusahaan, misalnya firma Ayam Buras. Ya, karena perusahaan itu bergerak di bidang jual beli ayam buras atau ternak ayam buras misalnya, bisa juga menggunakan nama itu. Ya. Jadi firma Ayam Buras. Kemudian bisa juga menggunakan nama lain, misalnya firma Sebimbing Sekundang, ya, firma Tabik pun, ya, ya tergantung kesepakatan namanya. Yang penting nama-nama itu bukan mengambil dari nama milik orang lain, kemudian menggunakan nama yang tidak melanggar kesopanan, ya, atau ketertiban umum. Karena ada nama juga yang bisa membuat gaduh namanya. Ya. Contohnya misalnya kita menggunakan nama firma Islam misalnya, nggak boleh ya, nama agama dijadikan sebuah nama firma misalnya. Atau menggunakan nama agama lain, misalnya firma Buddha atau firma Hindu, tidak boleh itu, karena dia akan menimbulkan kegaduhan atau tidak sesuai dengan aturan misalnya. Kemudian cara mendirikan firma harus didirikan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaris. Ya. Jadi firma itu didirikannya di hadapan notaris. Ya. Jadi orang-orang yang bersekutu tadi, ya, menghadap notaris, membawa identitas diri, membawa rancangan anggaran dasar perusahaannya, kemudian nanti notaris akan mensahkan pendirian firma tersebut. Nah, di dalam akta pendirian itu minimal dia memuat nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para sekutu. Ya. Maka perlu identitas tadi. Ya. Jadi nama lengkapnya siapa, kemudian pekerjaannya apa, tempat tinggal di mana. Ya. Yang kedua juga sama, namanya siapa, alamatnya di mana, kemudian tempat tanggal lahirnya, kemudian pekerjaannya apa. Ya. Kemudian penetapan nama bersama atau firma, ya. Jadi ditetapkan dulu namanya apa. Ya. Jadi ada kesepakatan dulu. Ya. Kemudian firma bersifat umum atau terbatas pada menjalankan perusahaan bidang tertentu. Yang di dalam akta itu dijelaskan, ya, firma ini bergerak di bidang apa. Bisa dia bergerak di bidang umum, ya, jadi bisa semua usaha misalnya. Di dalam itu dijelaskan bahwa firma ini akan bergerak di bidang usaha jual beli, sewa menyewa, ya, bidang perkebunan, bidang perikanan juga boleh dicantumkan di situ semua. Ya. Atau dia memang khusus, ya, dicantumkan juga di akta notaris itu bahwa firma ini khusus bergerak di bidang peternakan ayam buras. Ya, fokus ke situ aja. Ya. Tapi akhirnya nanti dia tidak bisa mendirikan usaha-usaha lain karena di dalam aktanya sudah jelas hanya untuk perusahaan atau untuk usaha ayam buras. Ya. Tapi kalau dia disebutkan secara umum, bisa saja dia membuka cabang, nanti awalnya dia ayam buras, kemudian karena dia melihat peluang usaha lain, misalnya
pakan ayam, dia buka lagi perusahaannya. Ya, karena dia memang dia dalam aktanya secara umum disebutkan, tidak mengkhususkan. Ya. Kemudian nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi firma. Ya. Bisa jadi di dalam sekutu-sekutu yang membuat firma itu ada nama-nama yang tidak beri kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi firma. Ya. Jadi hanya ada beberapa orang ya, yang bisa membuat sebuah perjanjian yang mengatasnamakan firma. Nah ini juga diatur di dalam akta notarisnya. Kemudian ketentuan-ketentuan lain mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu. Ya, jadi hak pihak ketiga yang melakukan perjanjian dengan firma ini juga diatur di dalam akta pendirian itu tadi. Kemudian selanjutnya akta pendirian harus didaftarkan kepada kepanitraan pengadilan negeri setempat. Ya. Jadi setelah dibuat di hadapan notaris, ya, disahkan oleh notaris, maka dia harus didaftarkan juga di pengadilan negeri setempat. Ya. Jadi dileges istilahnya oleh pengadilan negeri setempat. Itu panitera biasanya yang meleges. Ya. Kemudian akta pendirian harus diumumkan dalam berita negara atau tambahan berita negara, ya, supaya diketahui oleh umum bahwa ada firma yang bergerak bidang apa, nomor berapa, akta pendiriannya itu diumumkan. Nah, berdasarkan ketentuan itu, maka dapat disimpulkan bahwa firma bukan perusahaan berbadan hukum. Kenapa dia bisa dikatakan tidak berbadan hukum? Yang pertama, tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu. Karena setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhan. Ya. Jadi harta kekayaan firma dengan harta kekayaan pribadi itu tidak ada pemisahan. Ya. Itu adalah ciri dari perusahaan yang bukan berbadan hukum. Ya. Nah ini yang ciri pertama. Jadi kalau firma itu punya utang misalnya, kalau dia tidak mampu membayar, maka pemiliknya atau pendirinya bisa mengeluarkan harta pribadinya untuk melunasi hutang firma itu, atau punya kewajiban dia untuk melunasi harta utang dari firma tersebut. Kemudian tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM. Ya, jadi ini ciri kedua. Ya. Jadi dia tidak ada keharusan pengesahan akta. Nah, tapi belakangan ini ada aturan baru bahwa semua perusahaan yang didirikan itu, baik dia berbentuk firma, CP, perusahaan dagang, itu harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi paling yang membedakannya nanti itu ya, berbadan hukum atau tidaknya itu paling dilihat dari tanggung jawab atau adanya pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pribadinya. Ya. Kemudian hubungan hukum dan tanggung jawab. Hubungan hukum ke dalam internal antara sama sekutu. Ya. Jadi ada hubungan hukum ke dalamnya apa? Misalnya yang pertama, sesama sekutu memutuskan untuk menetapkan dalam anggaran dasar sekutu yang tunjuk sebagai pengurus firma. Ya. Jadi di dalam anggaran dasar itu ditentukan siapa yang menjadi direktur, siapa yang menjadi wakil direktur. Nah ini harus ada kesepakatan di antara pengurus atau pendiri firma itu. Yang kedua, semua sekutu berhak melihat atau mengontrol pembukuan firma. Ya. Jadi semua sekutu atau pendirinya tadi ya, punya hak untuk melihat pembukuannya. Ya. Uang masuk berapa, uang keluar berapa, digunakan untuk apa saja. Ya. Kemudian semua sekutu memberikan persetujuan jika firma menambah sekutu baru. Ya. Jadi kalau ada yang ingin masuk lagi, ya, ingin menanamkan modal atau ingin masuk ke dalam sistem firma itu, ya, menjadi sekutu, ya, maka dia harus ada persetujuan dari semua sekutu yang awal tadi. Ya. Penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan jika diatur dalam anggaran dasar. Ya. Jadi di dalam anggaran dasar diatur ya, boleh atau tidak kedudukan sekutu itu diganti. Ya. Misalnya yang Amir tadi jadi direktur, ya, kalau dia mau ganti dari direktur firma itu, maka dia harus ada persetujuan dari seluruh sekutu dulu. Ya. Dan itu harus diatur dalam anggaran dasar firma tersebut. Ya. Seorang sekutu dapat menggugat firma apabila ia berposisi sebagai kreditor firma dan pemenuhannya disediakan dari kas firma. Ya, jadi kalau sekutu itu punya usaha lain, kemudian firma yang dia dirikan itu punya masalah dengan perusahaan dia, maka dia bisa menggugat firma itu kalau dia memang pemenuhan haknya menggunakan kas firma. Ya.
Itu hubungan hukum ke dalam. Kemudian ada hubungan hukum keluarnya antara sekutu firma dengan pihak ketiga. Yang pertama, sekutu yang sudah keluar secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasar perjanjian yang belum dilunasi pembayarannya. Jadi walaupun dia sudah keluar dari firma itu, ya, tapi ada hak-hak orang pihak ketiga yang belum dipenuhi, ya, maka dia masih bisa dituntut oleh pihak ketiga tersebut untuk segera memenuhi kewajibannya. Ya. Setiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentingan firma kecuali jika sekutu itu dikeluarkan dari kewenangannya. Jadi setiap sekutu itu punya kewenangan untuk membuat perjanjian atau perikatan dengan pihak ketiga sepanjang dia tidak dikeluarkan dari kewenangannya. Ya. Jadi kalau di anggaran dasar atau di aturan-aturan lain dia sudah dikeluarkan kewenangannya, tidak boleh membuat perjanjian dengan pihak ketiga, ya maka tidak boleh. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan firma yang dibuat oleh sekutu lainnya. Ya. Jadi kalau salah satu sekutu itu membuat perjanjian dengan pihak lain, maka sekutu yang lain juga bertanggung jawab secara pribadi juga. Ya. Tidak bisa dia melepaskan tanggung jawab. Mentang-mentang yang membuat perjanjiannya si Amir, terus si Ahmadnya nggak mau bertanggung jawab. Karena si Amir itu juga mengatasnamakan firmanya. Ya. Jadi dia Amir juga harus bertanggung jawab, atau Ahmad juga harus bertanggung jawab juga. Apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan alasan firma tidak ada karena tidak ada akta pendirian, maka pihak ketiga itu dapat membuktikan adanya firma dengan segala macam alat pembuktian. Ya. Ini kalau terjadi sengketa, dia menyatakan bahwa firma itu selama ini tidak ada, ya, pihak yang ketiga ini bisa membuktikan dengan segala cara bahwa firma itu ada. Ini kalau ada sengketa. Kita lihat berakhirnya firma. Firma itu bisa berakhir, yang pertama, jangka waktu yang ditetapkan dalam AD telah berakhir. Ya. Bisa jadi di dalam anggaran dasar atau di dalam akta pendirian itu ditentukan bahwa firma itu didirikan dari tahun sekian ke tahun sekian. Ya. Jadi nanti secara otomatis dia kalau tanggal pendiriannya sudah habis, tanggal berdirinya firma itu sudah sampai waktunya, ya maka secara otomatis dia berakhir. Ya. Tapi ini jarang. Jarang terjadi orang membuat sebuah akte pendirian perusahaan itu dia menentukan sendiri bahwa perusahaan ini akan dibubarkan tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, itu jarang. Nanti dia tidak jarang mengatur seperti itu. Nanti ada alasan-alasan lain untuk membubarkan. Dia tidak ada jangka waktu yang ditetapkan di dalam anggaran dasarnya. Pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Ya, jadi kalau sekutu-sekutunya sudah mundur, tinggal satu orang, maka tidak bisa dikatakan firma lagi. Maka secara otomatis firma itu akan berakhir. Ya. Yang namanya sekutu itu karena dia lebih dari satu orang. Kalau dia sekutu yang lain sudah mengundurkan diri, ya, atau sudah diberhentikan, tinggal satu orang lagi, maka dia akan berakhir firma itu. Karena dia tidak ada sekutu lagi. Yang namanya sekutu itu tadi karena dia lebih dari satu orang, artinya minimal 2 orang. Nah, pembubaran firma juga harus dilakukan dengan akta autentik dan didaftarkan di pengadilan serta diumumkan dalam lembaran negara. Seperti pendirian tadi. Ya. Waktu didirikan dia dibuat di hadapan notaris, didaftarkan di pengadilan, kemudian diumumkan dalam lembaran negara. Maka pembubarannya juga prosedurnya seperti itu. Ya. Jadi dibuatkan di akta notaris pembubarannya, kemudian didaftarkan kembali di pengadilan dan diumumkan di lembar negara juga. Ya. Nah, apabila firma akan dibubarkan, maka harus dibereskan hutang, pembagian saldo apabila ada kekayaan berupa barang, maka pembagian harus dilakukan seperti pembagian warisan. Ya. Jadi kalau sebuah firma itu bubar, ya, maka kalau dia ada hutang, ada harta, maka dia harus dibereskan dulu. Ya. Kalau ada hutang, ya dibayarkan dulu hutangnya, ada berapa. Ya. Kalau dia masih ada hartanya yang bisa untuk membayar hutang itu, ya dibayarkan menggunakan harta firmanya. Tapi kalau tidak ada, ya maka sekutunya yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang itu. Kalau dia ada harta kekayaan yang berupa barang, juga harus dibagi. Ya. Pembagiannya seperti pembagian warisan. Ya. Pembagian warisan itu kalau di dalam hukum adat, dalam hukum Islam, dalam hukum perdata kan beda-beda ya. Tinggal seperti apa membaginya.
Ya, kalau di firma mungkin siapa yang modalnya besar dulu maka dia memperoleh bagian yang besar. Kalau dia modalnya kecil ya pembagiannya juga kecil juga. Ya. Tapi kalau modalnya sama ya maka barang-barang yang dibagi juga harus bagi rata. Ya. Kalau mejanya ada 5, pendiri sekutunya ada 5, ya bagi satu-satu mejanya karena modalnya sama. Jadi harus dibagi terlebih dahulu sebelum dibubarkan. Nah, itu terkait dengan firma, yang perusahaan yang bukan berbadan hukum. Yang kedua ada yang namanya persekutuan komanditer atau Kommanditair Vennootschap atau CP. Ya. Ini banyak kita temui di Indonesia, yang CP-CP ini kita jarang mengetahui singkatannya, kita tahu hanya CP. Ternyata singkatannya adalah Kommanditair Vennootschap atau persekutuan komanditer. Ya. Itu berasal dari bahasa Belanda. Ya. Nah, pengertian CP adalah firma yang punya satu atau berapa orang sekutu komanditer. Ya. CP itu ya sama dengan firma, tapi dia ada sekutu komanditer namanya. Jadi didirikan oleh lebih dari satu orang, seperti firma tadi, tapi ditambah dengan ada namanya sekutu komanditer. Apa itu sekutu komanditer? Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan bagi persekutuan dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Ya, itu yang dinamakan sekutu komanditer. Jadi dia hanya menyetorkan modal. Ya. Dia tidak ikut campur dalam mengurus perusahaan itu. Ya. Pokoknya dia ada modal. Ini modal yang digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, pada akhir bulan mungkin dia memperoleh pembagian hasil. Silahkan diurus oleh para firma itu, CP-nya. Ya. Ada dua macam sekutu, yaitu ada sekutu komplementer ya. Jadi sekutu komplementer ini aktif menjadi pengurus. Ya. Jadi dia di samping dia punya modal, kemudian dia juga jadi pengurusnya. Kemudian ada sekutu komanditer, sekutu pasif yang tidak ikut mengurus. Ya. Yang dijelaskan tadi, ya. Dia punya modal, bisa berupa uang, bisa berupa barang, bangunan, tanah yang disetorkan ke perusahaan itu. Kemudian dia tidak mengurusnya. Ya. Yang mengurusnya adalah sekutu komplementer tadi. Ya. Nah, cara mendirikan CP itu sama dengan cara mendirikan firma tadi. Jadi sepakat dulu para pendiri mengenai nama, ya, mengenai tanggal pendirian, mengenai hak dan kewajiban dan sebagainya. Baru nanti datang ke hadapan notaris, ya. Kemudian didaftarkan di panitera, kemudian diumumkan di lembaran negara juga. Ya. Jadi sama cara pendiriannya. Nah, ketentuan baru itu harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini biasanya notaris itu sudah ada aplikasi sendiri cara untuk mendaftarkannya. Jadi nanti dicek oleh Kementerian Hukum dan HAM boleh atau tidak dia menggunakan nama CP itu, ya. Karena tidak boleh sama dengan nama CP orang lain, ya. Jadi ada 2 orang atau lebih datang ke notaris ingin mendirikan CP, nama CP-nya Insan Muda Merdeka misalnya. Nah, di hadapan notaris, oleh notaris nanti didaftarkan Kementerian Hukum dan HAM. Sudah ada belum yang menggunakan nama CP Insan Muda Merdeka itu? Kalau dia belum ada, ya maka boleh dia menggunakan nama CP itu. Tapi kalau dia sudah ada, maka harus dirubah. Ya. Bisa ditambahkan di belakangnya Insan Muda Merdeka Kota Bumi, Insan Muda Merdeka Lampung Utara, Insan Muda Merdeka Indonesia misalnya. Ya, jadi tidak boleh sama dengan perusahaan yang sudah berdiri terlebih dahulu. Ya. Kemudian dari notaris itu didaftar ke pengadilan, kemudian nanti diumumkan di lembaran negara. Nah, hubungan hukum dan tanggung jawab, hubungan hukum ke dalam, sekutu komanditer mendapat keuntungan sesuai dengan keuntungan dalam anggaran dasar, ya. Tapi tidak ditentukan maka sebanding dengan jumlahnya pemasukannya. Ya. Jadi sekutu komanditer tadi, karena dia menyetorkan modal, ya, maka dia bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan atau dari modal yang dia tanamkan. Nah, ini di dalam anggaran dasar juga harus diatur seperti apa keuntungan, apakah 10% dari keuntungan atau berapa persen, 10% dari modal. Misalnya modalnya 10 juta yang disetorkan, maka setiap bulan dia memperoleh
10% dari modal itu berarti 1 juta untuk sekutu komanditer. Tapi kalau tidak ditentukan atau tidak diatur dalam anggaran dasar, maka dia harus banding dengan jumlah pemasukannya, ya. Jadi kalau pemasukannya sedikit ya mungkin bagiannya sedikit, masukannya banyak ya banyak, ya, sesuai dengan pemasukan CP tadi, ya. Nah, jika persekutuan menderita kerugian, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sampai jumlah pemasukannya saja, ya. Jadi kalau terjadi kerugian di dalam CP itu, maka sekutu komanditer hanya bertanggung jawabnya sampai jumlah pemasukannya saja, ya. Misalnya modal yang dia setorkan hanya 10% dari total keseluruhan modal perusahaan, maka tanggung jawabnya juga 10%. Ini berbeda dengan sekutu komplementer. Kalau sekutu komplementer dia bertanggung jawab penuh, ya. Kalau perusahaan itu menderita kerugian, ya, dia yang harus bertanggung jawab secara total, ya. Bagi sekutu komplementer, ya, beban kerugian tidak terbatas, kekayaannya pun ikut menjadi jaminan, ya. Seperti tadi yang saya jelaskan, ya. Dia tidak terbatas, ya, tanggung jawabnya. Kalau perusahaan itu rugi, maka menjadi tanggung jawab penuh dari sekutu komplementer, ya. Kalau perusahaannya sudah tidak mampu membayar, maka dia menggunakan harta kekayaan pribadinya untuk membayar hutang dari perusahaan tersebut. Dalam pengurusan persekutuan, sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa, ya. Jadi sekutu komanditer itu tidak punya kewenangan apa-apa dalam pengurusan perusahaan, ya. Walaupun dia ada surat kuasanya, tidak boleh. Yang boleh itu hanya sekutu komanditer yang ada di anggaran dasar atau yang ada di akta pendirian perusahaan tersebut. Kemudian yang B, hubungan hukum keluar. Hanya sekutu komplementer yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Di sekutu komanditer tidak bisa. Ya seperti dijelaskan dari awal, ya dia pokoknya hanya menyetorkan modal. Masalah pengurusan segala macam perjanjian dengan pihak ketiga dia tidak tahu urusan. Yang tahunya dia memperoleh keuntungan pada setiap akhir bulan, ya, sesuai dengan perjanjian berapa keuntungan yang dia peroleh. Kemudian kalaupun ada kerugian, maka tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang dia punya, yang dia setorkan, ya. Kemudian kalau dia ingin membuat perjanjian pihak ketiga juga tidak boleh, ya. Jadi tanggung jawabnya hanya sebatas itu, ya. Jadi seorang sekutu komanditer beda dengan sekutu komplementer tadi, dia tanggung jawab penuh. Kemudian ketika perusahaan akan mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak lain, maka dia bisa. Nah, sekutu komanditer tidak bisa, ya. Nah, dilihat dari segi hubungan hukum dengan pihak ketiga, persekutuan komanditer atau CP dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, ada sekutu komanditer diam-diam, ya. Nah, pihak ketiga mengetahui persekutuan ini sebagai firma, tetapi mempunyai sekutu komanditer. Hubungan keluar menggunakan nama firma, sedangkan hubungan ke dalam antar sekutu berlaku hubungan sekutu komplementer dan sekutu komanditer, ya. Persekutuan komanditer diam-diam dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 19 sampai 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak melarang adanya persekutuan komanditer diam-diam, ya. Jadi artinya dia tidak resmi sebagai persekutuan komanditer, ya. Dia hanya berada di balik layar, ya. Kalau dia ada uang, dia store, dia ikut menanamkan modal. Tapi bentuknya tetap bentuk perusahaan firma dia, ya. Jadi firma, tetapi dia ada yang memberikan modal lain. Maka ini di dalam KUH Dagang disebut dengan persekutuan komanditer secara diam-diam. Kemudian ada persekutuan komanditer terang-terangan. Pihak ketiga mengetahui secara terang-terangan bahwa persekutuan ini adalah persekutuan komanditer atau CP. Hal tersebut dapat diketahui dari penggunaan nama kantor, misalnya CP apa, di mana kemudian menggunakan bentuk hukum CP bukan firma. Ya, ini CP yang sebenarnya atau ada persekutuan komanditer yang sebenarnya. Dia sudah resmi menggunakan CP, jadi semua orang tahu bahwa yang namanya CP itu ada persekutuan komanditernya. Ada yang memberikan modal di luar pengurus intinya, ya. Persekutuan komanditer terang-terangan tidak diatur secara khusus dalam KUH Dagang karena persekutuan komanditer atau CP pada hakikatnya adalah firma dengan kekhususan mempunyai sekutu komanditer. Jadi ketentuan yang berlaku bagi firma dapat diikuti
sedangkan ketentuan mengenai sekutu komanditer diatur dalam anggaran dasar. Ya. Di dalam KUH Dagang tidak mengatur tentang CP, ya. Karena CP itu adalah firma yang didirikan oleh satu orang atau lebih. Kemudian di dalam akta juga yang tercantum juga pendirinya, sedangkan sekutu komanditer tidak tercantum di dalam akta pendirian. Kemudian tanggung jawabnya juga tidak ada, ya, tidak secara penuh, ya. Kemudian dalam pengurusannya juga tidak ada sekutu komanditer, yang ada adalah sekutu komplementer tadi, ya. Kemudian ada persekutuan komanditer atas saham. Jadi modal persekutuan komanditer bagi atas saham-saham. Persekutuan semacam ini tidak diatur dalam KUHD, tapi tidak dilarang oleh undang-undang, ya. Jadi ada juga yang bisa menanamkan saham di CP itu. Jadi persekutuan komanditer atas saham merupakan bentuk peralihan dari persekutuan komanditer ke perseroan terbatas, ya. Jadi sudah semi PT lah dia. Jadi ada beberapa orang yang menanamkan saham, ya, di perusahaan tersebut atau di CP tersebut, yang pada intinya dia hanya memberikan modal, tidak tahu menahu tentang urusan perusahaan, kemudian tidak tahu menahu tentang perjanjian yang dibuat. Kalaupun ada utang, dia tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang dia setorkan, ya. Maka ini dinamakan persekutuan komanditer atas saham. Nah, bagaimana jika sebuah CP itu akan berakhir atau akan dibubarkan? Ini sama dengan firma tadi, ya. Karena jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, ya. Kalau memang di dalam akta pendirian dijelaskan bahwa CP ini akan bubar tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya, maka dia akan bubar pada tanggal itu, ya. Kemudian pengunduran diri atau pemberhentian sekutu, ya. Sama dengan firma tadi, kalau sekutunya mundur semua, ya, menarik diri semua atau diberhentikan semua, ya, maka bubarlah perusahaan itu. Kemudian akibat perubahan anggaran dasar, ya. Kalau anggaran dasarnya dirubah, ya, CP itu juga bisa berakhir, ya. Kalau merubah yang substansi, ya. Kalau dia hanya sekedar merubah penambahan sekutu, ya tidak berakhir, ya. Pembubarannya sama dengan pendirian tadi, ya. Jadi di hadapan notaris, daftarkan pengadilan, kemudian diumumkan dalam lembaran negara, ya. Saya kira itu terkait dengan badan usaha tidak berbadan hukum dalam pertemuan kita kali ini, ya. Kalaupun ada yang kurang jelas, nanti bisa diberikan atau memberikan pertanyaan di laman YouTube saya, ya. Jadi silahkan bertanya di sana, nanti juga bisa dijawab secara langsung atau jawab lewat YouTube, atau nanti dijawab pada saat perkuliahan tatap muka. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.